Nado ni naholo, siapa pataran nado tahi-tahi ni roha, di sima dapotan puji-pujian, galuh siang kelata, olah nido yang usahakan. Dia mau apalagi nangani remaja na posobulung, nani omongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kata pertama yang saya mau katakan, Rakyatku kita salah. Manusia, kalau kita masih manusia, pasti kita pernah salah. Di teman-teman di rumah tangga juga pasti seperti itu. Bapak, ibu, anak juga pasti salah. Tapi kenyataan yang sering kita lihat, isi doa hukum, isi doa dihukum di teman-teman di keluarga. Siapa yang menghakimi dan siapa korban dari yang dihakimi? Pasti cenderung saya berkata, natoras orang tua selalu di posisi yang benar. Dan saya belum pernah dan jarang melihat ketika anak-anak masih kecil, masih tergantung kepada orang tua, anak-anak tidak pernah menghakimi orang tua, menghukum natoras. Alhamdulillah harus memoni masa. Ada pernah anak guru kelas 5 SD, waktu dia pulang dari sekolah, disuruh mamanya cuci piring. Ketika piring selesai dia cuci, dia taruh di baskom, mau mengangkat piring itu ke rak piring. Dia menghayal, anak-anak di mana? Mungkin dia ingat kejadian di sekolah sebelumnya tadi pagi. Dan ketika dia mengangkat, baskom yang dia pegang itu jatuh. Dan terdengarlah suara piring yang pecah. Sementara ibunya di ruang tamu, kalau dibikin pecah piring, itu rumah lampu di mana dia berlari ke dapur. Ketika mamanya melihat beberapa piring yang pecah, apa yang dia lakukan? Dia cubit anaknya. Dia katakan, bodoh sekali kau. Itu aja yang gak bisa kau kerjakan. Dijambak rambutnya. Sampai anaknya nangis, meneteskan air mata. Tidak bisa membela diri. Tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa baskom itu bisa jatuh? Dia hanya terdiam, menikmati maki-makian, penghukuman, penghakiman dari mamanya. Satu minggu kemudian gantian, mamanya yang nyuci piring, dia di dapur lagi bermain. Ketika mamanya selesai cuci piring, sama seperti kasus ketika ditaruh di baskom mau ditaruh di rak piring, mamanya tergelincir dan baskom itu jatuh. Bukan hanya piring yang pecah, gelas juga pecah. Ketika jatuh, tergelincir mamanya dengan posisi piring dan gelas yang pecah, gurunya itu hanya melihat. Dia tidak mau apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika gurunya lihat mamanya tanpa ngomong apa-apa, terus mamanya bilang gini, oh Romion, bodoh kali kau. Udah kau lihat mama jatuh, tidak kau bantu. Memang perempuan yang tak bagus kau, anak yang tak mau berbudi kau. Terus anak di posisi yang sama. Saya mau mengangkat, boleh itu pasang di halak parah, sebunju-bunju di halak, saya tahu dalam surga roha di ibana. Jangan sejak dicorma, saya tahu dalam roha di ibana. Dan itu kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama akan jauh asli rohani di mataru. Dalam imam asli di rohani di mataru di bagasan mulutnya. Alami, saya mau berkata, jangan pernah sekali-sekali meneliti rohan, meneliti pikiranmu, meneliti logikamu, menghubungi denganmu. Jangan pernah engkau pakai nilaimu sendiri menilai orang. Dari orang hakmu menghakimi iman pahala doamu. Kalau kita ditanya secara umum, apa yang sering membuat kita rasa bahagia kita hilang? Karena apa? Kita sering memikirkan penilaian orang kepada kita. Alanya adu berjuk mampu hatua wastiroa sekila ala saya pikiri hata-hata pengumuman di halat kita. Kalau menikiri si bapa, boido gabe mandiri, boido gabe masak, hajit pakilalan, lumun pakilalan. Bahkan boy gabe masahi. Orang alani hata uhuman siadongan atau penghakiman siang hal kasih. Dan itu yang terjadi ketika Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus 4 ini.
Dia dalam situasi kecemasan, momos ibana, alaki akka panghuman di luas ni dia paling tu ibana, dokter tu ulang di juara bagas, bendahara di dunia ini. Tapi satu hal secara positif, walaupun begitu banyak hukuman dan kegodan penghakiman yang dihadapi oleh Rasul Paulus, Toktondo ibana masih kokoh mengadopi dengan kata dasar. Dia berkata di debatado penghukuman. Kalau di debatado penghukuman itu pendek ibana ikut sudido dari teman-teman di dunia berhalado. Dan dulu lima juara dagas na haposan masalah keuangan selalu kalau lakinya di pasar panitia pesta uang itu juara dagas suhuriau itu harus dari haposan dan koi pakai oke tolong nih hidup yang di sana Petrus 2 ayat siai dipilih kebatado kamu menjadi imam yang rajani balik raja bangsa yang kudus sudah kita gede pahala di mana alino huriani kalau sakila kita gede pahala di mana tidak hak kita menghakimi menghuni donata tapi kita harus menjadi orang-orang percayaan Tuhan yang punya integritas nama luar biasa asal nendohono ketika Rasul Paulus mengkobasi melayani Huria Korin dan diberi ibana hukuman atau penghakiman orang atau kata-kata yang dihalak maka ibana berdiri melayani bahkan ikon tumaronado ibana mengenai siapa sih yang menghukumi saya itu maka pulau menghukumi aku di bagai sepengulauku dohorok kuma solomelo kone Tuhan Yesus ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Yang di debata hinauli di parsawara di batas coro bukan masalah tentang penghakiman. Kita harus membedakan penghakiman dengan kritik. Iko beda kalau siang kritik. Ada jemaat yang kritik kita boleh, tapi kritiknya harus membangun solusi, ada solusi dari mana? Dan sekaligus sebagai orang nama kritik, dia harus bercermin dulu. Artinya kebetulan di mana kalau seorang tahu sorry, kalau saya mau menghukumi orang dengan seperti itu, apakah saya sudah melakukannya? Contoh kecil, mungkin kita sudah pernah dengar ini. Ada tuh amat orang pernah ulang marisapi hoda, tapi ibadah si marisapi dari kampungnya. Yakinlah itu akan sia-sia. Atau yang bertuan pernah, nah seringkali terjadi kecelakaan. Alami kalau lampu merah terobos kan? Tapi suatu waktu bapak saya pencengarannya naik motor, lampu merah diterobos bapaknya. Gak ada hubungan. Jadi sebelum kamu menghukumi dong aku, sebelum kamu menghakimi kawanmu, kaca dulu. Asal ulang alami pakat penghakiman tadi susah harap mau. Dan sekaligus saya harus berkata untuk diri saya, jangan pernah serahkan kebahagiaanmu kepada mulut orang yang menghakimi kamu. Urang mau kebahagiaanmu nama Tuhan ini, alami penghakiman di orang lain. Nah perlu molong adong siulaumu lakukan di bagasan, haposan dan integritas yang benar. Artinya boleh dong integritas sadar pakataya berpanggul. Tak kubo ke rumah tangga, boleh suku kamu pakaian, jujur macam. Isi dope kamu di sini nak, boleh anak tsunami, anak amat tahun, baik kamu ikannya, baik kamu ikannya, baik kamu tesna. Kalau yang sorry, nah oke, mana dokter punya matai ikolinatnya mesti khusus mana dokter guna, no fakta bugo, mana kita taruh mesti minum mah, atau apa dia harus semua. Jujur mana orang apa yang dia tahu? Apa oke? Dan oke, berarti kalau seorang besoknya betul-betul merdeka. Mana ada kalau kamu boleh berangkat suami nuna mana tanah tuan basogi bajunya pakai dalam salawat sudah kamu mau masuk ke tutasnya
Berarti naman kayo karamihan mo. Alam niya ako sa doon ako pergitin. Sino mo ko ito, walaupun kita na sendiri mana di inatan saja. Hati ako lupa. Ikaw mo iba na ingat tayo julong mo. Ano mo? Mau ko pamasok aki, siya pamasok ko aki. Kaya siya ko lupa aki. Sino ito gusto ko berarti maaf istri mo belum merdeka itu teman-teman. Alamiah kita pasangan suami istri diciptakan Tuhan. Tidak berburu-buru itu pada bapak. Tak sedang tunjuk di bapak ya sedikit cerita berburu-buru. Tak siap si maju jaga buru-buru di pakna asal itu orang berburu di dalam serusukna. Asal seru pada bapak kita. Kalau suami istri punya integritas, suami melakukan tugasnya dengan benar, istri melakukan tugasnya dengan benar, dan anak-anak juga melakukan tugasnya dengan benar, ini adalah pokok integritas ini. Alami itu, Tuhan memberikan kita dengan fungsi dan tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada untuk guru, ada. Kalau memang guru, pulang hapus semua guru. Walau perkara itu guru atau dimanapun pegawai karyawan lakukan itu dari hapus Ulang masuk cerita dari Auza. Judulnya Bisuk Inaoto. Itu adalah salah guru. Ada seorang guru di sebuah desa. Ini guru terkenal paling malas dan kalau dia ngajar selalu terlambat 20 menit sampai setengah jam. Jadi kalau dia masuk mengajar kepada murid-muridnya ala guru Estedo di mana syukur-syukur dia sekali bertanya seperti ini. Anak-anak, saya mau tanya, apakah kalian sudah tahu apa yang saya mau ajarkan kepada kalian? Pastikan anak-anak ini mengalusikan itu. Terus Roma murid itu tidak tahu guru. Ayah ambil guru ini. Oh, kalau begitu kalian tidak tahu apa yang saya mau ajarkan, tidak perlu saya ajarkan kalian. Tidak ada gunanya karena kalian tidak tahu apa yang saya mau ajarkan. Untuk itu pula kita. Itu bukan dari ini. Minggu berikutnya pertanyaannya sama. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang saya mau ajarkan buat kalian? Pengalaman minggu lalu, kalau mereka bilang tidak tahu, pasti disuruh cepat pulang. Akhirnya mereka sepakat menjawab ketika gurunya bertanya, apakah kalian tahu apa yang saya mau ajarkan? Terus ada anak menjawab, sudah tahu Bu Guru. Ketika mereka menjawab sudah tahu Bu Guru, terus gurunya bilang gini, oh kalau begitu, kalau kalian sudah tahu, tidak perlu lagi saya ajarkan. Untuk itu pulang lagi. Minggu berikutnya ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Katakanlah 20 menit, anak masak, tunggu syukur. Anak-anak tahu nggak apa yang saya mau ajarkan hari ini? Pengalaman 2 minggu sebelumnya, akhirnya anak setuju kita bagi 2. Setengah bilang tidak tahu, setengah bilang tahu. Dan ketika ditanya apakah kalian sudah tahu apa yang saya mau ajarkan hari ini? Sebagian anak-anak bilang sudah tahu Bu Guru. Terus sebagian bilang tidak tahu Bu Guru. Akhirnya Bu Gurunya bilang, oh kalau begitu yang sudah tahu yang saya mau ajarkan, ajarkanlah yang tidak tahu itu. Banyak kali alasannya. Kalau sudah kita dikasih jabatan jadi hapusan, masalahnya apapun pekerjaanmu dari penilaian orang bukan itu yang tentuin. Yang penting adalah apa penilaian daripada Tuhan. Sebab dikatakan Pak Tardo, orang itu salhut nak karena honomi. Pak Tardo salhut dari hadapan ini Bapak. Artinya naik honoku. Cukuplah Tuhan yang menghakimi saya. Jangan pernah hidup dari penghakiman orang. Selalu pada yang menginap, kami beritahu boleh pindah wanosa sekupamon. Pindah itu saya huria. Saya tahu di gereja yang saya tempati nanti pasti ada saudara tonton 7 mulan di sini. Makanya saya selalu hati-hati waspada. Kalau pelayanan saya tidak harus di Sekupang ini, begitu saya pindah di tempat yang baru, betul telepon murah atau telepon naik. Pindah tuan mati, tapi arah itu, tapi jalannya di Sekupang ini. Hasil ya, sudah dinotong. Sudah dihubungi saya di sana, belum saya sampai di situ.
Dan sama seperti bahwa kita melakukan tiga salah langkah, itu benar tidak ada, kita tidak ada yang salah. Saya takut dan sering saya hadapi ketika berminta seseorang X melakukan kesalahan, pasti ada jemaat kayak saya, Amang, kenal gak sama pendeta ini? Saya kenal. Amang tahu gak ceritanya begini dan beginilah pendeta itu. Apa yang saya jawab? Apa yang Ian dengar cukup lain. Dan saya tidak mau kembali. Karena apa? Saya takut suatu waktu saya jatuh melakukan hal yang sama. Begitu ada cerita tentang diri saya, orang lain dan lain-lain, bahaya. Kalau ada orang lain menghubungi doamu, menghakimi doamu, jangan engkau ikut-ikutan menghakimi lagi. Selesai di kita. Dan apa yang terjadi? Semakin kacau, semakin kacau. Alaihi orang yang Morotajaha di Rom 12 ayat 10 siang.